Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi sistem keuangan desa tahun 2023. Materi kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial input APBDes 2023 khususnya terkait penambahan menu baru ya di Siskudes 2023 dan input operasional pemerintah desa 3% dari dana desa. Nah, seperti apa input APBDes tahun 2023 ini? Ikuti terus channel kami dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk menu di halaman awal ini masih sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa menu yang dibuka dan ditutup ya. Jadi khusus untuk desa, menu-menu yang dibuka masih sama seperti tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari input perencanaan data umum. Saya hanya sedikit memberikan materi ya, karena ini secara umum cara input APBDes 2023 ini sama dengan 2022. Teman-teman bisa lihat di tutorial input APBDes 2022 yang ada di link bagian atas atau di link deskripsi video ini. Ini hanya tambahan yang mungkin akan teman-teman temui pada saat input APBDes 2023. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk data umum, kita klik tambah, kemudian isi nama kepala desa, ini ada nomor RKPDes ya, terus tanggal RKPDes, misalkan nomor RKPDes saya isi kemudian nama sekdes, simpan, dan jangan lupa isi pelaksana kegiatannya. Nah, untuk data umum desanya jangan lupa diisi ya secara lengkap. Kemudian untuk visi dan misi ini sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya, silahkan teman-teman isi sendiri nanti. Kalau sudah, kita keluar,
kemudian masuk ke penganggaran, isian data anggaran. Untuk menu penganggaran masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, ada kegiatan, ada pendapatan, ada belanja, pembiayaan 1, pembiayaan 2. Oke, kita mulai dari kegiatan dulu. Nah, saya akan mengambil contoh untuk bidang pemerintahan karena saya akan mencoba input operasional Pemdes yang bersumber dari dana desa. Ini kalau sudah dipilih bidangnya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pilih subbidang, tambah. Nah, ada di kode bidang 1, kode subbidang 11 ya. Pilih, simpan, kemudian masuk ke kegiatan, tambah, pilih kode kegiatan. Nah, di sini ada kode subnya 11. Nah, ini kode kegiatannya. Nah, kita akan milih yang ini ya, 1108. Ini kode kegiatan yang baru sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri ya, tentang kode rekening operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Nah, untuk yang lain-lain selain dari dana desa, untuk operasional pemerintah desa masuk di 1104. Nah, kita pilih yang 1108, pilih, kemudian isi data-data yang lainnya. Misalkan saya isi pagunya di sini 3% dari misalkan pagu DD-nya 1 miliar ya, jadi 3%-nya 30 juta. Oke, klik simpan. Nah, kemudian masuk ke paket kegiatan. Nah, kalau sudah masuk ke paket kegiatan, kita klik tambah. Kita isi di sini nama paketnya biaya koordinasi pemerintah desa. Nilainya misalkan 10 juta. Kalau kegiatan swakelola, nah misalkan target outputnya di sini 3 satuannya. Di sini ada biaya koordinasi pemerintah desa, satuannya paket ya, pilih. Jadi ada 3 paket di sini. Nah, ini yang saya maksud menu baru untuk Siskudes 2023, yaitu tagging ya. Nah, ini kalau nggak diisi, nah ini akan muncul warning atau peringatan paket kegiatan belum di tagging ya. Oke. Ini kalau langsung disimpan, maka sebelum disimpan klik tagging dulu. Nah, di sini masih kosong ya. Kalau masih kosong, silahkan teman-teman tambah. Nah, sini tambah, kemudian pilih ID taggingnya. Nah, di sini sudah tersedia uraian untuk masing-masing ID tagging. Ada stunting, ketahanan pangan, penanganan COVID, PLT desa, padat karya tunai desa, infrastruktur pemerintahan, infrastruktur publik, penanganan inflasi desa, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan lain-lain ya, masih banyak ini. Jadi silakan dipilih, disesuaikan dengan kegiatannya ya. Kalau misalkan operasional Pemdes
yang bersumber dari dana desa, maka di sini dipilih yang operasional Pemdes sumber dana desa. Misalkan kegiatannya untuk stunting, maka di sini dipilih stunting. Begitu juga misalkan kegiatan untuk ketahanan pangan, maka di sini dipilih ketahanan pangan dan lain-lain ya, disesuaikan dengan kegiatannya. Oke, karena di sini saya milih operasional pemerintah desa sumber dana desa, kita klik pilih di sini, kemudian klik simpan, tutup, baru kita simpan. Nah, selanjutnya untuk paket yang kedua, dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. Misalkan saya pilih 10 juta juga. Pola kegiatan swakelola. Target output misalkan 1 paket dukungan tangan. Kemudian pilih tagging lagi. Nah, di sini masih kosong, klik tambah. Nah, masih sama ya, kita isi yang operasional pemerintah desa sumber dana desa, pilih simpan, tutup, simpan, kemudian tambah paket yang ketiga, dukungan kegiatan seremonial di desa. Misalkan nilainya sama juga 10 juta. Misalkan 1 paket saja. Tagging, tambah, kita pilih operasional pemerintah, simpan, tutup, simpan. Nah, ini untuk mengisi menu kegiatan ya, dari bidang sampai paket kegiatan. Untuk yang lain-lainnya sama, silahkan diisi dan disesuaikan dengan taggingnya. Oke, kalau sudah kita klik tutup, kemudian kita masuk di pendapatan. Di sini ada RAP rinci ya. Klik RAP, kita klik tambah. Kemudian kode rinciannya di sini misalkan dana desa, pilih simpan, RAP tambah dana desa 1 tahun, misalkan 1 miliar. Sumber dana di sini kita isi dana desa, simpan. Kalau sudah, kita kembali ke RAP. Dan saya tambahkan di sini untuk input bunga bank ya. Ini yang biasanya sering sekali dilupakan ya, input bunga bank di pendapatan lain-lain. Nah, kadang-kadang teman-teman hanya input sampai di sini, RAP rincinya nggak diisi. Jadi ketika akan melakukan mutasi kas untuk penginputan bunga bank, tidak muncul kode pendapatan ini ya, untuk pendapatan bunga banknya ya. Oke, kalau sudah, kita klik tambah bunga bank 1 tahun. Untuk harga satuan kita isi 0 saja, kemudian kita pilih pendapatan lain-lain, klik simpan. Nah, ini untuk input yang lain sama ya, silahkan teman-teman input yang lain juga. Kalau sudah, kita klik tutup di sini, kemudian kita masuk ke belanja. Nah, ini
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang tadi sudah kita input. Jadi kalau sudah input semua nanti ada muncul bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan lain-lainnya. Karena kita baru input bidang penyelenggaraan pemerintah desa, maka yang muncul baru ini. Oke, kalau sudah klik ini, bisa klik double ya, nanti otomatis akan mengarah ke kegiatan. Misalkan bisa langsung ke kegiatan di sini bisa. Nah, di sini ada penyediaan apa yang bersumber dari dana desa. Kemudian klik double. Nah, jadi di sini sudah ada nama sub kegiatannya ya. Ada 3. Nah, kalau sudah kita klik yang akan diisi, misalkan biaya koordinasi pemerintah desa, kemudian klik RAB di sini, atau klik double klik di sini bisa. Kita klik tambah, pilih kode belanjanya ya. Nah, misalkan di sini untuk perjalanan dinas, luar kabupaten, klik simpan, kemudian klik RAB rincinya, kita klik tambah. Misalkan 2 kali untuk keluar kabupaten. Nah, 2 juta. Oke, ini otomatis terisi ya, karena ini tadi bersumber dari dana desa pada saat kita input kegiatan. Simpan. Nah, kemudian kita kembali ke sini ke RAB, kita klik tambah, klik lagi belanja barang dan jasa, klik perjalanan dinas lagi. Misalkan untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, pilih simpan, RAB rinci, tambah. Misalkan di sini saya isi 10 kali. Rp100.000 simpan. Oke, kalau sudah kita masuk ke RAB lagi, kita klik tambah, kita klik lagi untuk misalkan belanja rapat ya. Kalau belanja rapat biasanya kaitannya dengan makan minum rapat ya. Kita klik di sini belanja barang konsumsi, pilih simpan, kemudian RAB rinci, tambah. Misalkan di sini 5 kali. Nah, untuk RAB rincinya ini silahkan teman-teman sesuaikan ya, boleh di rinci misalkan untuk makan berapa, kemudian untuk minum berapa, seperti itu ya. Jadi nggak usah terpaku ya pada contoh ini ya, ini hanya untuk memudahkan saja.
Nah, ini sudah 10 juta. RLB nya ada 3 kegiatan ya, 3 paket. Nah, kembali ke sub kegiatan ya, di sini nanti ada yang belum diisi, dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. Kemudian klik RAB, tambah, klik kode rekening misalkan. Nah, kalau untuk bencana alam masih masuk di bidang 5 ya. Kalau untuk bencana alam, maka ini kita pakai yang boleh pakai yang belanja barang dan jasa. Nah, misalkan coba kita lihat belanja tidak terduga. Nah, di sini kan hanya ada ini. Tapi misalkan kita pakai belanja barang dan jasa, misalkan ya, kita bisa pakai misalkan untuk ini ya. Di sini nanti ada belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan, barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya. Misalkan bentuknya bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah ya, ini bisa silahkan dipilih untuk yang mana ya. Misalkan inilah, simpan, RAB rinci, tambah, belanja bahan perlengkapan untuk masyarakat. Misalkan saya pilih LS saja, di sini 10 juta. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang lain, subkegiatan dukungan kegiatan sosial di desa ya. Klik di sini RAB, tambah, nah, masih belanja barang dan jasa. Kemudian masih ini ya, misalkan untuk kegiatan pemberian apresiasi kepada masyarakat ya. Misalkan di sini belanja beasiswa ya, kita pilih simpan, rinci, tambah, belanja beasiswa berprestasi. Oke, misalkan di sini ada 5 orang kali 2 juta, simpan. Nah, ini sudah terisi semua ya sub kegiatannya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, subbidangnya penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dana pemerintah desa, kegiatannya penyediaan pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Nah, kemudian waktu pelaksanaan 12 bulan, operasional pemerintah desa berjalan lancar outputnya. Oke, ini untuk RAB nya seperti ini. Ada biaya koordinasi pemerintah desa, ada dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial, ada dukungan kegiatan seremonial di desa. Oke, mungkin untuk tutorial singkat APBDes 2023 cukup sekian. Jadi untuk tutorial lengkapnya cara input APBDes di Siskudes, teman-teman bisa lihat di tutorial input Siskudes 2022. Itu kurang lebih masih sama. Jadi di 2023 itu hanya ada tambahan ya, menu
tagging dan kode rekening operasional pemerintah desa yang 3% dari dana desa. Demikian untuk tutorial singkat APBDes 2023 khususnya terkait input operasional Pemdes dari dana desa ya, dan menu baru Siskudes 2023. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.